Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memberikan tutorial mengenai pembuatan saldo piutang dan pembuatan saldo utang dagang. Nah, sumber datanya dari soal, yaitu yang daftar saldo piutang dagang dan daftar saldo utang dagang. Oke ya, yang pertama-tama adalah kita klik setup. Untuk saldo itu setup, kemudian balance, kemudian customer balance. Nah, ini adalah saldo piutang karena berhubungan dengan customer. Yang pertama adalah BB1LX, kita klik, kemudian kita klik add sale. Nah, kita untuk mengisinya adalah kita tekan enter. Nah, untuk termnya itu ada di kebijakan akuntansinya. Kebijakan akuntansi itu masih di awal ya, masih di bab-bab awal. Itu Ibu akan tunjukkan kebijakan akuntansinya seperti apa, karena kita harus tahu dasar teorinya ya. Jadi di sini kebijakannya adalah di poin 4 ya, penjualan yang poin D, 4D, yaitu termin pembayaran net 30. Nah, itu sudah tertera di sini net 30 after EOM, berarti sudah sesuai. Jadi tidak usah kita perbaiki lagi. Jadi langsung ke invoice number. Invoice number itu sumbernya adalah nomor faktur yang ada di tabel. Nah, untuk BB1 nomor fakturnya adalah F'11 garis miring 12 ya. Kita isi sekarang F'11 garis miring 12. Kemudian date-nya itu adalah tanggal terjadinya faktur untuk BB1 LX, yaitu 25/11/2020. Kita isi 25/11/2020. Untuk customer PO-nya kita kosongkan saja. Untuk memo adalah kita isi saldo piutang BB1 saldo piutang BB1 LX. Nah, kalau sudah, kita masukkan total including tax-nya, itu adalah saldonya yang sejumlah paling ujung ya, yang 34.100.000. Nah, kita bisa lihat di sini untuk BB1 LX itu 34.100.000 rupiah. Kita langsung isi 34.100.000. Tekan enter. Kalau udah sesuai kita klik record. Nah, akan muncul dialog seperti ini, kita klik OK saja. Nah, itu seterusnya untuk customer selanjutnya. Misalnya habis BB1 di tabel itu adalah ramah, maka kita harus klik ramah. Kemudian choose customer, kemudian klik add sale. Nah, kerjakan, tekan enter. Kita isi semuanya. Silakan diisi sendiri ya. Nah, jika sudah semuanya, maka kita klik record. Nah, ketika kita sudah balance, dia akan muncul congratulations. Ini artinya saldo piutangnya sudah sesuai. Nah, kita klik OK. Oke ya, kalau udah, nah di sini di out of balance-nya rupiah 0. Kemudian kita close. Nah, itu mengenai pembuatan saldo piutang. Setelah pembuatan saldo piutang tadi, sekarang Ibu akan lanjutkan pembuatan saldo utang dagang. Nah, saldo utang dagang itu sumber datanya adalah di daftar saldo utang dagang, yaitu sumber datanya kita mempunyai 3 supplier di sini. Jadi kita sama-sama klik setup, kemudian balance, kemudian supplier balance.
Nah, kita ambil pertama kali adalah PT Cahaya. Nah, kita klik PT Cahaya, kemudian kita klik Add Purchase. Nah, kita tekan enter. Kemudian untuk kebijakannya kita juga harus memperhatikan di kebijakan akuntansi perusahaan ini, ya, yaitu di poin 2D, yaitu termin pembayaran net 30. Nah, jadi masih sama, sehingga di term di sini tidak perlu kita ubah, ya, langsung isi ke PO number atau purchase number, yaitu kita isi nomor fakturnya. Di sini PT Adijaya itu adalah F.1289. PT Cahaya itu C15234. Ya, kita isi bersama-sama C 15234. Kemudian untuk tanggal transaksinya, tanggal fakturnya yaitu tanggal 23/11/2020. 23/11/2020. Oke, untuk supplier invoice numbernya dikosongkan saja. Kemudian di memonya itu adalah saldo awal utang PT Cahaya. Nah, kita tekan tab-nya aja untuk mempercepat kerja kita, langsung ke saldonya, yaitu saldonya 23.100.000. Nah, seperti ini. Pesan ibu ketika kamu mengerjakan tutorial ini, jangan cuma ngelihat di video ya, video juga perlu, tetapi kamu harus menyimak soalnya. Siapa tahu mungkin ibu salah gitu. Jadi untuk mempermudah pemahaman, kita jangan hanya melihat video saja ya. Oke, kalau sudah kita klik record. Nah, kemudian klik OK aja di sini kalau ada muncul dialog. Kemudian kita berpindah ke supplier berikutnya, PT Cahaya, kemudian PT Adijaya. Nah, itu kamu kerjakan, lanjutkan sendiri ya. Oke ya, ini video ibu lanjutkan ceritanya. Ini udah diisi semua sampai ke PT Gilang. Kita klik record, maka sama dengan ketika kita membuat saldo piutang tadi, akan muncul note congratulation, artinya sudah benar atau sudah balance. Kemudian di sini juga tertera atau terlihat out of balance amount-nya rupiah 0. Nah, setelah selesai kita close. Nah, artinya kita pembuatan saldo piutang dan saldo hutang sudah selesai. Demikian tutorial ini. Jika ada pertanyaan silahkan japri langsung ke ibu, insya Allah ibu akan bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ibu ingin memberikan langkah-langkah pembuatan kartu persediaan dan saldo persediaan. Yang pertama adalah pembuatan dulu kartu persediaan. Kita klik inventory, kemudian kamu klik item list. Nah, kita klik new. Nah, untuk kalian perhatikan, kalau ya di soal itu kan yang atas adalah HP LaserJet, yang bawah Epson. Nah, ini kita balik ya. Yang atas kita isi Epson dulu. Nah, yang bawah baru HP LaserJet. Untuk quantity dan harganya jangan diubah, yang diubah hanya namanya aja. Jadi kita isi item yang pertama adalah EPS. Nomornya adalah EPS nih. EPS huruf besar semua, EPS strip 20. Tekan enter, kemudian namanya adalah Epson L220. Nah, seperti ini. Kemudian iBuy, di iSell, iInventory itu masih kosong. Kita harus klik untuk mencek-listnya. Kemudian isiannya ya, di iBuy itu harus cost of goods sold, di iSell-nya harus sales, kemudian iInventory isinya harus merchandise inventory. Kemudian untuk buying detail kalian harus isi PPN, kemudian di selling detail kamu juga harus isi dengan PPN. Kalau sudah, klik OK. Kemudian kita buat satu lagi, caranya sama, yaitu item numbernya adalah HPL strip 02, tekan enter, namanya adalah HP LaserJet.
HP LaserJet 1102. Nah, kemudian di iBuy, iSell, kemudian iInventory juga harus kita beri tanda checklist. Isiannya juga harus sama. Yang atas adalah cost of goods sold, yang tengah adalah sales, kemudian yang terakhir adalah merchandise inventory. Untuk buying detail, kodenya juga harus PPN, kemudian di selling detail, tax code when sold-nya juga harus PPN. Kalau sudah, klik OK. Nah, itu mengenai pembuatan kartu persediaan. Kalau sudah, kita klik close. Setelah membuat kartu persediaan, kita akan mengisi saldo persediaan ya. Yang pertama adalah klik inventory, kemudian kalian klik count inventory. Nah, di sini yang atas ya, EPS strip 20, HPL strip 02. Item on hand kalian isi di yang otomatis di sini yang warna biru itu adalah counted. Counted itu adalah jumlah barang. Kita isi, yang atas adalah absent. Absent tetap ya. Kita tadi yang ubah adalah namanya aja. Jadi untuk absent itu bukan 16 tetapi 20 ya. Absent 20, kemudian tekan enter boleh. Kemudian untuk HP LaserJet-nya menjadi 16. Nah, biar kamu nggak bingung, kamu wajib mengikuti video ini ya. Tekan enter dulu sehingga di difference ini ada 20 dan 16. Kemudian klik adjust inventory. Setelah itu di sini harus kamu isi di default adjustment account-nya adalah kamu harus isi akun merchandise inventory. Kemudian klik use account. Kemudian klik continue. Nah, kemudian kau langsung aja klik opening balances. Kemudian di sini kita tanggalkan karena itu adalah saldo tanggal 30 November, kita harus isi transaksinya nanti terjadi di bulan 1 Desember. Karena itu 1-12-20. Oke ya. Memonya adalah saldo persediaan barang dagang. Nah, seperti ini. Oke ya, langsung kita isi yang mana? Kita isi aja di unit cost. Unit cost itu adalah harga per unit barang. Nah, untuk absent itu 20 unit, harga per unitnya adalah 16 juta rupiah. Kita isi di sini 16 tanpa titik, tanpa koma, langsung aja angkanya aja 16, nolnya ada 6. Kemudian langsung kita klik bawahnya untuk ini kayaknya ibu kebanyakan deh. Ini 160 ya. 16.000.000. Oke. Kemudian ini dimin aja, kita klik di sini karena kita tujuannya adalah mengisi harga per unit. Untuk HPL itu adalah 12.500.000. Oke, tekan enter. Nah, sini di amount itu otomatis dia akan sesuai dengan penjumlahannya, yaitu 320 juta dan 200 juta rupiah. Untuk akunnya otomatis muncul di akun merchandise inventory. Nah, ini udah selesai cara pembuatan saldo persediaan awal barang dagang. Kalau sudah, kita klik record. Nah, sekian tutorial dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.